dari pihak Balawi atau dari pihak Pekalongan, mestinya pihak Pekalongan menjawab somasi yang dilakukan oleh pihak keraton atau pihak KRT Sumodiningrat. Jelas itu ya. Nah, kenapa kalau bicara nama baik atau kepentingan itu tidak dilakukan? Ini jelas. Jadi jangan tendensius, jelas tendensius tadi menuduh bahwa kami memfitnah. Fitnah itu tidak berdasar dan tidak dengan fakta. Ini jelas fakta-faktanya kami ikuti, ya. Dan kami melihat jelas bahwa tidak pernah ada klarifikasi atau jawaban dari somasi yang dilayangkan oleh pihak keraton. Sudah, mengenai hak-hak istimewa keraton itu hal lain. Oke. Silakan. Oke, saya akan coba bertanya ya. Karena saya akan coba bertanya biar kami tambah jelas. Pertanyaan saya simpel, Pak. Pak siapa tadi? Pak Kebo Iwan. Pak Kebo Iwan, saya tanya. Awal mulanya terjadinya di mana adanya pemalsuan ini atau penggantian nama daripada makom ini dilakukan tahun berapa? Itu aja pertanyaan saya. Dan dilakukan oleh siapa? Loh, kok gak penting? Ya kita kan Sebentar. mencari segala sesuatu. Lo enggak. Begini. Tadi pihak keraton. Saya menjawab. Satu siapa yang mau jawab? Oke, Kebu Iwan jawab. Moderator atas pemalsuan makam tersebut. Sebentar. Ayo Kak Kebu Iwan jawab. Silakan. Tanggapi. Iya. Menyangkut ranah iya atau tidak, fakta atau bukan, terkait detailnya itu kita nanti akan bicarakan di wilayah hukum, ya, atau di wilayah klarifikasi. Oh gitu, berarti tidak boleh dibicarakan secara publik berarti ya? Yes. Bukan tidak boleh, Pak, bukan. Itu yang satu ngomong yes, yang satu Tidak bukan, boleh. gimana Ada sih? hal-hal Yes. yang memang Bapak ini kalau orang ngomong jangan langsung menyimpulkan sendiri dong, Pak Ketikto. Gimana sih? Sebelum ke Bang Acong, saya boleh nggak ngomong moderator? Persepsi Anda sendiri ya dong, jangan gitu dong. Bentar, Bang Logika Dasar, sabar, tahan. Jawaban Kang Kebo Iwa sudah apa pertanyaan Mewakili. Nih, saya kasih tahu ya. Terlepas dari kita tahu kapan itu dimulai atau kapan itu Bang Logika, dimulainya. sebentar Bang Logika. Saya tadi bikin peraturan sepakat bersama kalau yang ngomong itu di Komal Besar. Kalau Anda tidak ikut peraturan, saya tendang dari room ini. Oke. Silakan Bang Acong. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya tuan-tuan guru ya. Langsung nih mempersingkat, ada dua hal. Nomor satu, bukti pemalsuan kaitannya dengan bin Yahya. Kemudian yang kedua, sejak kapannya ya. Jadi ini memang sudah dimulai secara sistematis. Seorang profesor dari Balawi seperti Profesor Yamin itu udah menulis tuh makalah ya, diterbitkan UIN Wali Songo bahwasanya Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat adalah Balawi dengan marganya bin Yahya. Kemudian bukti lagi setelah itu diluncurkan tapi belum ada orang menanggapi, maka diadakan Manakib Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Acaranya apa? Peringatan Maulid Nabi dan Haul Habib Hasan pada akhir tahun 2021 lah kurang lebih ya. Ini ada disebut bin Yahya, nama makamnya juga. Jadi yang dipalsukan begini. Yang bikin menyakitkan hati khususnya warga Jogja, KRT Sumodiningrat itu syahid gugur ketika melawan kolonial Inggris dibantu pasukan India Sepoy atau Sapehi, makanya disebut geger Sapehi. Lalu dikatakan versi Balawi KRT ini selamat lalu sampai wafatnya di Semarang. Ini berbeda dengan Peter Carey, ahli sejarawan Inggris yang mengambil babat Sepehi sama kekancingan, silsilahnya nggak ada sama sekali.
bin Yahya atau Ba'alawi, nggak ada. Nah, versi Ba'alawi itu dikatakan yang di Semarang itu Hasan bin Yahya. Yang di Jejeran yang asli malah dibilang Ahmad bin Yahya, itu adiknya. Ini ngarang. Ya, jadi buktinya apa itu? Terus kemudian kaitannya udah jelas itu nama makamnya bin Yahya dan ditolak oleh ahli sejarah dan babat dari Sepehi. Kedua, kaitannya apa? Kita memang masih praduga masyarakat umum, tapi saya punya tuh videonya. Habib Lutfi bin Yahya menandatangani prasasti makam garis miring petilasan Mbah Keramat Jati, itu ada itu. Terus kemudian Habib Hani dengan gamblang, ada videonya. Saya diperintahkan oleh Habib Lutfi bin Yahya selaku sekjen Petanesia, tugasnya membongkar makam keramat, anggotanya 6 juta orang. Jadi kalau dituduh, wah nggak mungkin, buktikan Lutfi bin Yahya, ya jelas dia nggak bawa cangkul, nggak bawa alat tulis bikin makam. Ini semuanya ada jaringannya. Dah, itu clear ya. Jadi memang sudah ada itu majelis taklimnya yang melakukan peringatan Maulid Nabi dan haul Habib Hasan bin Toha bin Yahya Desember 2021. Lalu keraton nggak mau terima. Cuma orang Jawa itu kan nggak seperti suku-suku lain, koar-koar. Dengan diam-diam diputus semua majelis taklim yang kaitannya dengan Habib Lutfi bin Yahya. Gitu, lanjut. Oke, saya tanya boleh sedikit. Sebentar dulu Gus TikTok. Tadi Bang Logika Dasar mau menyampaikan sesuatu, silakan Bang Logika Dasar. Biar kita sama-sama dapat masing-masing untuk bernarasi, silakan. Ya, sekali lagi saya cuma pengen bilang, terlepas dari kita tahu detailnya, dimulai dari kapan pemalsuan ini, faktanya adalah ada salah satu pihak dari keraton yang dimana merasa dirugikan atas penyimpangan atau pemalsuan makam tersebut. Itu fakta ya, walaupun kita tidak tahu detailnya, kapan dimulainya. Jadi buat Gus TikTok, mohon maaf ya sebelumnya ya, sekali lagi, kalau orang sedang ngomong, Anda jangan langsung menyimpulkan berdasarkan persepsi Anda sendiri. Saya tidak bilang bahwa keraton tidak boleh ikut-ikutan. Siapa yang bilang? Saya bilang bahwa keraton melakukan tindakan atau tidak, yang pasti ada pihak yang melakukan tindakan, yaitu Zuriyah KRT Sumodiningrat, yang dimana protes dan bahkan membuat sebuah organisasi yang bernama Alap-Alap Mataram. Oke, sekali lagi ya, Anda jangan bilang yang aneh-aneh ya, oke? Segitu aja, silakan. Oke. Silakan Gus TikTok. Saya akan nanya Izin Gus TikTok 30 detik. Izin 30 detik aja. Saya harus menyebutkan sumber ya, biar nggak dibilang asumsi. Siap. Sumber yang saya baca itu 30 detik ya, Bang dari Acong, 30 detik ya, 30 detik ya. Kan saya harus menyebut sumber supaya nggak dibilang asumsi. Sumbernya adalah Profesor Yasser Arafat. Gampang dihafal itu. Teman-teman cari jurnal ilmiahnya, menolak atau membantah dari Profesor Ba'alawi. Beliau juga sejarawan makam-makam kuno di Jogja. Itu sumbernya ya, Profesor Yasser Arafat. Thank you. Oke, lanjut Gus TikTok. Oke, saya tertarik daripada kata-katanya Bang siapa tadi Bang Acong mengatasnamakan di situ ada tanda tangan yang dimana tanda tangan itu ditandatangani oleh Habib Lutfi, betul apa tidak tadi? Yang dimana di situ dituliskan petilasan, ya. Lah, petilasan sama makam ini sangatlah berbeda kalau orang Jawa mengatakan. Petilasan itu adalah tempat titik tilas daripada orang itu, dan kalau makam itu adalah makam sendiri. Coba diperjelas dari kata-kata yang tadi itu, silakan. Tadi saya bilang nanti kapan-kapan saya cuma satu video ya Gus TikTok ya, kapan-kapan saya buktikan. Jadi tanda tangan di prasasti itu tulisannya makam garis miring petilasan. Jadi ada dua, ada makam garis miring petilasan. Monggo. Oke. Sedangkan pertanyaan saya logikanya gini, yang di situ dipastikan itu ada penyuaraan adalah makam atau petilasan. Itu aja titik. Biar saya dapat menyimpulkan. Biar saya bisa menyimpulkan. Baik. Silakan. Baik. Kan kita itu cari titik temu nih kan. Kita cari titik temu. Baik, Sepakat betul. Enggak?
Setuju, Silakan. sepakat. Jadi Silakan. kalau saya sepakat nih sama Gus TikTok, terus sama siapa tadi ya, Gus TikTok lah ya, saya bicara sama Gus TikTok. Bahwasanya jangan kait-kaitkan dengan Ba'alawi, sudah bongkar saja. Toh nggak ada tuntutan dari Habib Lutfi bin Yahya atau Marga bin Yahya kan? Mereka tidak mengakui kan? Ini bukan kami yang buat, ya udah bongkar. Seluruh warga Jogja bongkar aja yang berbau bin Yahya bin berarti apapun gitu. dihancurkan ya gedungnya ya. Undang saya pokoknya bagian Iya, itu. itu kan udah dilakukan tuh sama Mas Dibio. Kang Mas Dibio udah melakukan kok. Ditanya juru kuncinya, ini siapa? Plitat-Pelitut, karena dia kan juga bagian dari jaringan ini. Lalu dibongkar, tidak ada tuntutan dari bin Yahya. Lanjut. Kan jadi apapun yang kita diskusikan itu bukan berarti kita pembelaan dengan satu sama lain. Dan saya sendiri mencari, bahkan saya kan jelas di situ. Kalaupun ada sesuatu hal, makam bukan petilasan ya, yang saya sebutkan ya, makam bukan petilasan. Kan saya tumpah, itu ada yang komentar, ada sayembara, iya, makom tapi ya bukan petilasan. Di sini yang saya juga pengen Silakan. Kang TikTok pengen buktikan omongan sampean tentang Gus Fuad Pleret yang katanya memakamkan makam di lereng Gunung Semeru. Itu fake ya. Beritanya fake ya. Itu asumsi amean punya diri coba galilah dari saya enggak apa-apa. Bahkan insya Allah kita nanti Loh, kan kemarin ngomong gitu. Loh iya, saya ngomong insya Allah seperti kan, itu. saya cari kebenaran di belah pihak. Iya, Moderator, Iya, gitu saya isul tuh Sultan, begini. minta tolong jangan melebar dulu. Ini masalah yang Fokus. Ini waktunya Gus TikTok ini. Teman-teman, Nggak, waktunya Gus begini ya. TikTok biar dia narasi dulu. Kang Nanang, setelah itu dirungkatkan. Itu Bang sudah Gustom, selesai. Bang Gustom, jangan lari kemana-mana Jangan dulu, Bang dong, Gustom. biar ini kita Biarkan hargai dulu nih Gus TikTok, dia waktunya nih. Teman-teman jangan dipotong. Oke. Kayak gimana sih kok malah melebar Teman-teman, ini kemana-mana? waktunya Gus TikTok. Kalau dia udah selesai baru. Hormati yang punya room dan yang punya room dan Biarkan moderator. Gus TikTok dulu mohon menyampaikan maaf. narasinya, nanti silakan menanggapi. Jangan lari kemana-mana dulu. Hargailah gitu loh. Hormati Jangan moderator nunjukin dan kelakuan host ya. yang nggak harus ditujukan, itu nggak usah. Kita ini mencari ilmu kebenaran, bukan nyari ribut. Oke, pribumi. Gimana? Ini monggo Gus TikTok. Monggo Gus TikTok. Siap. Jadi di sini saya ini akan mencari kepada Bang Acong. Memang saya akan cari ya, mohon nanti di fullback ya Bang Acong, karena ada suatu hal yang menarik yang perlu saya dalami, di mana di sini ada dua kata, yakni adalah petilasan dan makam. Sedangkan antara petilasan dan makam itu ada sebuah objek yang berbeda. Oke, objek yang berbeda. Jadi ketika kita mendalami segala sesuatu, itu harus kita dalami daripada objek-objektivitasnya. Kalau kita mendalami tentang makom, ya ke makom. Kalau kita mendalami tentang petilasan, ya kita harus mendalami tentang ke petilasan. Karena tidak menutup kemungkinan dimanapun itu sejarah-sejarah dulu itu ada yang namanya petilasan dan ada juga makom. Petilasan itu belum tentu itu adalah kuburan. Kalau makom itu pasti kuburan. Inilah objektif yang seperti ini yang perlu kita gali dan kita cari tahu. Silakan Bang Acong atau yang lain untuk menanggapi. Saya jelaskan dulu perkara makam dan makom ya. Saya jelaskan dulu sebentar teman-teman. Petilasan sama makom. Petilasan dan makom. Paham. Petilasan bisa jadi makom, makam ya makam kuburan, gitu kan maksudnya Gus TikTok. Kalau makam itu kuburan kan, kuburan. Makam itu kuburan. Tapi kalau petilasan dia disebut banyak yang bilang makom atau petilasan makom. Bukan. Oke. Enggak, Berarti jangan petilasan dengan diputar-putar makam. loh. Ya, Aku lebih dari Indonesianya awal aja bilang ya. jelas. Indonesianya aja ya, kuburan dengan petilasan. Oke, sepakat ya? Iya, kembalikan aku ke Bang paham itu. Acong. Aku juga Bang orang Jawa, ngerti artinya makom dan ngerti artinya petilasan. Petilasan itu secara singkat kan persinggahan. Mungkin karena bersemedi atau lelah gitu. Itu kan itu namanya petilasan. Saya juga pendaki gunung, ada petilasan Prabu Brawijaya misalnya, itu bukan makamnya, tetapi prasaslinya itu Gus TikTok, tulisannya makam garis miring petilasan Mbah Keramat Jati. Kaitannya ini juga dengan KRT Sumudiningrat. Saya tuh nggak pernah bohong deh. Nanti saya janji kapan Gus TikTok naik, saya minta izin naik, saya buktikan videonya. Habib Lutfi bin Yahya sedang menandatangani prasasti itu ya. Monggo lanjut. Udah saya follow jenengan, Pak.
Pak Acong. Makanya saya itu lebih suka ketika berdiskusi seperti ini. Jadi Sudah, kita sudah. itu saling enak Panjenengan gitu juga ya. sudah saya follow. Saya udah follow. Berarti Jadi gini. pembahasan ini sudah selesai ya Gus TikTok, teman-teman sudah Oke, selesai ya. terima kasih Oke, pada di-close saja, udah tentunya. di-close. Pada Oke. tentunya terima kasih teman-teman udah ngasih ruang dan waktu Oke, buat saya. terima kasih Dan banyak saya Gus akan TikTok. Oke. untuk Teman-teman terus semua, lagi Mas ngobrol Nanang lagi. kita rungkatkan Mas Nanang biar tidak ada kasih. melebar-melebar. Oke, rukat aja. Oke, Oke. saya Terima kasih turunkan waktunya. dulu.